Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan sharing ya, berbagi pengalaman ketika mengikuti seleksi tahap 2 ya, calon guru penggerak di levelnya adalah pengajar praktek ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk seleksi tahap 2 kita harus mempersiapkan diri ya untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Ini saya ambilkan langsung dari surat pengumuman angkatan 6 ya, yang saat ini sudah bisa kita lihat. Untuk di angkatan 7 belum ada, tapi di angkatan 6 ini kita bisa juga jadikan acuan ya, petunjuk untuk mempersiapkan diri ketika nanti kita lolos di seleksi tahap 1 ya, atau yang sedang menunggu seleksi tahap 2. Yang pertama adalah seleksi simulasi mengajar. Petunjuk umumnya yaitu simulasi mengajar dilakukan secara daring Bapak dan Ibu ya, menggunakan aplikasi Google Meet, kemudian tanpa dihadiri oleh murid. Jadi peserta harus memiliki akun Gmail dan menggunakan browser Chrome. Jadi tolong ini diperhatikan Bapak dan Ibu, sebelum melakukan simulasi mengajar, Bapak dan Ibu harus memiliki Gmail ya, atau Google Mail, download Google Meet dan Google Chrome. Kemudian yang kedua, seleksi simulasi mengajar akan dinilai oleh 2 asesor. Nanti akan ada 2 asesor Bapak dan Ibu. Kemudian mempersiapkan diri dengan baik, hadir kurang lebih ya 5 menit sebelum waktu seleksi dimulai. Saran saya sebaiknya tidak hanya 5 menit ya Bapak Ibu ya. Paling tidak 30 menit harus sudah hadir. Karena apa? Kita tidak tahu kendala apa yang nanti akan kita lalui ya. Karena oleh karenanya sebaiknya 30 menit sebelum dimulai seleksi simulasi mengajar, Bapak dan Ibu sudah siap dengan Google Chrome-nya, dengan Google Meet sudah login, ya karena ada link yang nanti akan dikirimkan ke akun SIM PKB Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya adalah tentunya adalah ruangan ya Bapak Ibu ya. Ruangannya harus kondusif, memiliki pencahayaan yang baik, akses listrik dan internet yang baik. Artinya Bapak dan Ibu silahkan kondisikan ketika nanti ada listrik padam, Bapak dan Ibu harus siapkan hal itu. Contohnya adalah Bapak dan Ibu menggunakan laptop dengan baterai yang cukup ya. Setelah itu siapkan juga handphone ya, handphone Android. Tujuannya adalah untuk akses Google Meet. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa gunakan handphone untuk mengakses Google Meet dalam hal tethering. Jadi tethering ini dilakukan tujuannya apabila Bapak dan Ibu menggunakan hotspot, maka ketika listrik mati, otomatis kan kalau tidak punya listrik cadangan maka tethering akan mati. Tapi kalau menggunakan handphone, tethering Bapak dan Ibu Google Meet-nya masih terus berjalan, sehingga ketika listrik padam, Bapak dan Ibu tetap bisa melakukan simulasi mengajar secara online. Kemudian jangan dilakukan atau tidak cocok ya Bapak dan Ibu melakukan simulasi mengajar misalnya di angkutan umum ya, atau yang di tempat-tempat yang terlalu berisik. Ini juga berisiko. Silahkan Bapak dan Ibu persiapkan diri dengan baik, jadwalnya dipersiapkan ya, jangan sampai berbenturan dengan jadwal lainnya. Jadi silahkan diusahakan simulasi mengajar ini adalah fokus ya, artinya tidak sedang melakukan aktivitas lain. Kemudian yang berikutnya adalah siapkan alat dan bahan ya yang diperlukan untuk simulasi mengajar. Contohnya adalah RPP, papan tulis kecil, ya, kertas putih besar, alat peraga dan sebagainya. Ini hanya bersifat pilihan, tetapi untuk RPP ini wajib Bapak Ibu ya. Nanti akan saya sampaikan pada video berikutnya bahwa RPP itu wajib dan harus diupload di Guru Berbagi. Ya, nanti saya akan sampaikan bagaimana cara mengupload RPP di Guru Berbagi. Kemudian jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet ya Bapak Ibu ya, silahkan ini juga disiapkan, jangan sampai kita hanya menggunakan satu sumber jaringan internet. Jadi silahkan disiapkan baik itu WiFi, hotspot, atau tethering handphone. Kemudian komputer, laptop, perangkat elektronik dengan kamera, video, dan speaker mikrofon. Jadi Bapak dan Ibu sebelum nanti simulasi mengajar dimulai, Bapak dan Ibu akan mencoba tes dulu ya, melakukan tes atau uji coba sebelum pelaksanaan simulasi mengajar, sehingga nanti di dalam perangkat Bapak dan Ibu ya, laptop yang dipakai nanti untuk
Google Meet, tidak ada masalah. Kemudian letakkan komputer, laptop, atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh. Nanti Bapak dan Ibu akan ada contoh tampilan video yang disarankan. Kemudian melakukan latihan panggilan video melalui Google Meet yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti kita akan ada latihan dulu. Kita akan tes kualitas videonya, kualitas suaranya, ya sebelum pelaksanaan seleksi. Kemudian calon peserta diharapkan berdiri ya saat simulasi mengajar. Jadi silakan Bapak dan Ibu selama kurang lebih sekitar 10 menit ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu harus mampu berdiri ya ketika melakukan simulasi mengajar. Nah, ini adalah contoh tampilan kandidat yang diharapkan ketika mengikuti seleksi simulasi mengajar secara daring. Bisa di dalam kelas seperti ini atau di dalam ruangan seperti ini ya. Kemudian atau di rumah seperti ini pun boleh. Ya, yang penting berdiri ya dengan posisi tubuh terlihat kamera seperti ini. Kemudian tadi adalah petunjuk khusus ya. Untuk petunjuk tadi petunjuk umum ya. Kalau ini adalah petunjuk khusus, Bapak dan Ibu ini nanti Bapak dan Ibu wajib memilih salah satu topik mengajar yang tersedia di ini ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti silahkan diklik link ini ya. Ini linknya adalah ini. Ketika saya klik, ini adalah topik mengajar yang Bapak Ibu harus pilih ya, salah satunya ketika nanti akan mengikuti seleksi simulasi mengajar. Jadi topik simulasi mengajar ini terdiri dari jenjang TK, mulai dari kelas guru kelas 10 ya, kelas 1 sampai kelas usia 4 sampai 5 tahun Bapak Ibu ya. Kelompok A atau kelompok B di TK, kemudian SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini juga ada topik 1 sampai 10. Kemudian permapel ini juga ada ya. Ini ada SMP. Kemudian ada SMA. Untuk SMK belum ada ya Bapak dan Ibu ya. Silakan nanti bisa berkomunikasi dengan pihak asesor ya terkait hal ini, karena Bapak dan Ibu nanti pastinya akan dihubungi oleh asesor. Kemudian untuk berikutnya, setelah kita memilih topik, maka Bapak dan Ibu wajib juga menyampaikan bahasa ya. Jadi silahkan gunakan bahasa dalam instruksi pembelajaran itu 80% bahasa Indonesia, 20%-nya bisa bahasa asing ya, atau bahasa daerah. Tentunya ini sangat penting ya Bapak dan Ibu, karena asesor kita itu juga belum tentu memahami bahasa daerah kita. Oleh karenanya 80% yang kita bawakan di dalam simulasi mengajar itu adalah 80% bahasa Indonesia dan 20%-nya bahasa asing. Kemudian yang keempat, siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP durasinya 10 menit dan unggah di portal Guru Berbagi ya Bapak dan Ibu. Nah, silahkan ini nanti diklik. Nah, nanti saya akan sampaikan lebih detail bagaimana cara mengupload RPP ini di portal Guru Berbagi ya. Pada video berikutnya saya akan sampaikan hal itu. Jadi sebelum jadwal seleksi simulasi mengajar, kita harus mengupload RPP itu. Nah, tujuannya apa? Biar kita juga bisa berbagi kepada guru yang lainnya ya, dan RPP nanti ini juga bisa diunduh oleh asesor ya sebagai panduan atau petunjuk di dalam menilai Bapak dan Ibu ketika melakukan simulasi mengajar. Kemudian RPP yang diunggah mengacu pada panduan yang terdapat dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. RPP yang diunggah berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Kemudian, karena pembelajaran akan berlangsung secara singkat 10 menit, maka peserta diharapkan berfokus pada tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Kemudian, penilaian pembelajaran wajib disiapkan oleh peserta seleksi walau tidak dilakukan simulasi mengajar. Jadi Bapak dan Ibu, silahkan dalam waktu 10 menit itu Bapak dan Ibu harus fokus ya. Fokusnya adalah pada inti pembelajaran ya, pada tahap pembuka dan inti. Kemudian untuk penilaian tidak dilakukan, tetapi Bapak dan Ibu wajib ya menyiapkan hal itu ya, meskipun tidak dilakukan atau dipraktekkan dalam simulasi mengajar, karena simulasi mengajar nanti ini fokusnya adalah pada tahap pembuka dan inti. Jadwal pelaksanaan simulasi mengajar dan tautan Google Meet akan diberikan melalui aplikasi SIMPKB. Bapak dan Ibu, untuk link Google Meet nanti akan
cantumkan dalam SIM PKB. Oleh karenanya Bapak dan Ibu silahkan cek secara berkala ya SIM PKB-nya, sehingga nanti Bapak dan Ibu tahu kapan mendapatkan jadwal simulasi mengajar, linknya apa, nanti Bapak dan Ibu harus sering mengecek atau memeriksa akun SIM PKB. Kemudian di awal proses seleksi, asesor akan mengkonfirmasi nama dan instansi tempat guru mengajar. Bapak dan Ibu silahkan siapkan KTP ya. KTP itu nanti akan diminta dan kita menunjukkan ke kamera ya. Kita tunjukkan ke asesor agar mengetahui bahwa memang betul yang sedang melakukan atau sedang persiapan simulasi mengajarnya adalah betul orangnya ya. Artinya sesuai dengan data yang ada yang sudah dijadwalkan. Jadi siapkan KTP Bapak dan Ibu ya, nanti akan dimintai asesor untuk menunjukkan. Kemudian lakukan simulasi mengajar 10 menit ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu akan melakukan simulasi mengajar 10 menit dan asesor berhak memberhentikan ketika waktu telah selesai. Kemudian lakukan simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan tatap muka dengan menganggap terdapat murid-murid yang mengikuti proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Artinya nanti Bapak dan Ibu melakukan simulasi mengajar ini seolah-olah di depan Bapak Ibu itu ada siswa. Bapak dan Ibu silakan berinteraksi ya, menyapa para siswa ya, meskipun tidak ada siswanya, tapi Bapak dan Ibu menyapa para siswa ya. Tujuannya apa? Karena ini adalah simulasi mengajar yang memang disetting untuk tatap muka ya, bukan daring. Kemudian Bapak dan Ibu tidak diperkenankan share screen ya, karena ini adalah dilakukan secara tatap muka, maka Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan share screen seperti kalau Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran secara daring. Jadi tidak bisa menggunakan share screen, materi PowerPoint dan sebagainya, sehingga Bapak dan Ibu tetap nanti menggunakan media langsung ya, komunikasi langsung. Kemudian di akhir sesi simulasi mengajar akan ada tanya jawab Bapak dan Ibu selama maksimal 6 menit. Jadi setelah Bapak dan Ibu nanti melakukan simulasi mengajar, maka akan ditanya oleh asesor ya selama kurang lebih 6 menit. Silahkan bersiap-siap, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir simulasi mengajar. Kemudian terakhir simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor ya jika sudah melewati waktu. Bapak dan Ibu nanti ketika batas waktu sudah tercapai, maka Bapak dan Ibu akan dihentikan oleh asesor ya. Kemudian di sini ada unsur penilaian Bapak dan Ibu ya, ada kompetensi 1 yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Jadi ini adalah kompetensi yang pertama. Yang kedua adalah mendesain, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi ini adalah kompetensi yang kedua yang akan dinilai oleh asesor dalam penilaian simulasi mengajar. Dan yang ketiga adalah menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri ya, atau self-regulating learning. Bagaimana guru melakukan refleksi diri terhadap praktek pembelajaran yang telah dilakukan. Bapak dan Ibu, ini adalah format rencana pembelajaran ya, atau RPP yang disarankan. Di sini ada judul, kemudian oleh ini adalah guru. Di sini ada identitas, satuan pendidikan, kelas semester, tema, subtema, pembelajaran ke dan alokasi waktu. Silakan di sini ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, ya, dan nanti Bapak dan Ibu silahkan RPP ini diupload. Nanti saya akan sampaikan secara detail bagaimana cara mengupload RPP ini kepada laman Guru Berbagi ya pada video berikutnya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga pengalaman saya ini yang saya bagikan ke dalam video yang Bapak Ibu lihat mampu menjadi inspirasi ya, atau penjelasan yang lebih lengkap ketika nanti Bapak dan Ibu akan melakukan simulasi mengajar ya, calon guru penggerak, baik itu pengajar praktek maupun calon guru penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe ya, agar tidak ketinggalan materi saya berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu Bapak dan Ibu. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.